Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah cukup teratur, bangun pagi, sholat subuh, berangkat ke kantor di Sudirman, pulang ke kontrakan kecil di Tebet, tidur, dan mengulang lagi. Aku yakin aku bisa terus menyembunyikan rahasia ini sampai tua, bahwa aku menyukai lelaki, bahwa hatiku berdegup berbeda ketika melihat senyum seorang pria. Tapi semua keyakinan itu runtuh pada hari Senin pagi ketika dia masuk ke ruangan meeting dan memperkenalkan diri sebagai Arga Pratama, rekan baru di DC Marketing. Tatapannya langsung menyergapku. Bukan tatapan biasa yang sopan atau sekadar ramah. Tatapan itu hangat, dalam, seolah-olah dia sudah mengenalku bertahun-tahun. Aku merasa napasku tersedot keluar dari paru-paru. Jantungku berdegup keras sampai aku takut orang lain mendengarnya. Aku menunduk, pura-pura mencatat, tapi tanganku gemetar. Nama lengkapku Muhammad Rai Ardiansyah, umur 27 tahun, lajang, dan selama ini aku berhasil menjalani kehidupan ganda yang rapi. Di kantor aku adalah Rai yang pendiam, pekerja keras, selalu tepat waktu. Di masjid aku anak soleh yang tak pernah absen tarawih. Di rumah aku sendirian dengan rahasia yang menggerogoti dada setiap malam. Aku sudah belajar menahan diri. Aku sudah terbiasa berdoa meminta dijauhkan dari api neraka. Tapi Arga muncul dan semua benteng itu retak seketika. Sepanjang meeting itu aku berusaha tidak melihat ke arahnya, tapi mataku bandel. Dia duduk tepat di seberang meja panjang. Kulitnya sawo matang khas Jawa, rambutnya hitam bergelombang sedikit panjang, senyumnya kecil tapi terasa tulus. Ketika bos memintanya bicara tentang pengalaman kerjanya di Surabaya, suaranya tenang, rendah, beraksen Jawa Timur yang lembut. Setiap kali dia berbicara, aku merasa ada getar halus di tulang punggungku. Setelah meeting selesai, aku buru-buru kembali ke meja kubikelku berharap bisa mengendalikan diri. Tapi tak lama kemudian aku mendengar langkah di belakangku. Rai, kan suaranya tepat di belakang telingaku. Aku menoleh. Dia berdiri di sana, membawa 2 gelas kopi Takawai. Dia menyodorkan satu padaku. Aku Arga. Senang bisa satu tim sama kamu. Katanya kamu orang yang paling bisa diandalkan di sini. Aku menerima kopi itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Jari kami tak sengaja bersentuhan sebentar. Panas kopi terasa dingin dibandingkan sentuhan itu. Terima kasih, jawabku pelan, suaraku serak. Dia tersenyum lagi, tatapan hangat yang sama. Nanti aku minta bimbingan ya. Masih banyak yang harus kupelajari. Dia berbalik pergi. Aku memandangi punggungnya sampai menghilang di koridor. Di dalam dada ada suara kecil yang berbisik, ini berbahaya, Rai. Tapi suara lain yang lebih keras berkata, biarkan saja kali ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur kontrakan sambil menatap langit-langit yang retak. Aku ingat tatapannya berulang-ulang. Aku ingat bagaimana dia memanggil namaku dengan nada yang lembut. Aku ingat jari kami yang bersentuhan. Aku menutup mata rapat-rapat dan berdoa panjang, meminta ampun, meminta kekuatan. Tapi di akhir doa itu, tanpa sadar aku berbisik, ya Allah, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu indah? Keesokan harinya aku datang lebih pagi, berharap bisa menghindari pertemuan yang terlalu dini. Tapi dia sudah ada di pantry, sedang membuat teh. Dia menoleh dan tersenyum lebar. Pagi, Rai. Pagi itu kami mengobrol lebih lama. Dia bertanya tentang Jakarta, tentang makanan kesukaanku, tentang keluargaku di Bandung. Aku menjawab seperlunya, tapi setiap kali dia tertawa kecil, aku merasa dunia menjadi lebih terang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi aku tidak bisa berhenti. Hari-hari berikutnya, Arga semakin sering mendekat. Dia meminta bantuanku membuat laporan, duduk di sebelahku saat makan siang, mengajakku ngobrol di rooftop kantor saat jam istirahat.
Setiap kali kami bersama, aku merasa ada arus listrik halus mengalir di antara kami. Tatapannya selalu sama, hangat, penuh perhatian, seolah-olah aku adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Suatu sore hujan deras mengguyur Jakarta. Kantor sudah sepi. Aku masih menyelesaikan resi proposal. Arga muncul di kubikelku membawa payung besar. Pulang bareng yuk. Aku lihat kamu nggak bawa payung. Aku ragu. Tapi akhirnya aku mengangguk. Di bawah payung yang sama, kami berjalan menuju halte Transjakarta. Hujan deras membuat kami harus berdiri sangat dekat. Bahunya menyentuh bahuku. Aku bisa mencium aroma sabun dan sedikit parum kayu yang dia pakai. Jantungku berdegup gila. Rai, katanya pelan di tengah deru hujan, aku senang banget bisa kenal kamu. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau membuka mulut, suaraku akan pecah. Dia melanjutkan, entah kenapa, dari pertama kali lihat kamu, aku merasa nyaman. Kayak ketemu orang yang sudah lama ku kenal. Aku menoleh. Tatapannya lagi. Hangat. Dalam. Penuh harap. Di dalam kepalaku berperang hebat. Satu sisi berteriak, lari, Rai. Ini dosa. Satu sisi lain berbisik, mungkin ini anugerah yang kamu tunggu selama ini. Aku hanya bisa menjawab pelan, aku juga senang kenal kamu, Arga. Malam itu aku pulang dengan basah kuyup meski ada payung. Bukan karena hujan. Tapi karena air mata yang tak bisa kutahan di dalam bus. Aku tahu aku sedang jatuh. Dan aku tahu jatuh ini bisa menghancurkan segalanya. Seminggu berlalu dan rasa itu semakin kuat. Setiap pagi aku bangun dengan degup jantung yang tak sabar ingin bertemu Arga. Setiap malam aku tertidur dengan wajahnya di pikiran. Aku mulai mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Aku tawarkan bantuan meski dia tak meminta. Aku rela lembur asal bisa pulang bersamanya. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, rasa bersalah menggerogoti. Setiap kali selesai sholat, aku menangis di sajadah. Aku memohon petunjuk. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku boleh merasakan ini? Apakah aku boleh mencintai seseorang yang jenis kelaminnya sama? Ayat-ayat yang kuhal sejak kecil bergema di kepala. Aku takut. Aku sangat takut. Arga seolah tak tahu badai di dalam dadaku. Dia semakin terbuka. Dia cerita tentang keluarganya di Malang, tentang ibunya yang sakit, tentang mimpi-mimpinya membuka usaha kecil. Dia cerita tentang masa kuliahnya yang penuh perjuangan. Dan setiap kali dia bercerita, matanya berbinar, dan aku semakin tenggelam. Suatu hari kami ditugaskan presentasi bersama untuk klien besar. Kami sering meeting berdua di ruang kecil sampai larut. Malam itu kantor sudah kosong. Hanya kami berdua di bawah lampu neon yang dingin. Saat istirahat, Arga tiba-tiba bertanya, Rai, kamu punya pacar? Pertanyaan itu seperti petir di kepala. Aku terdiam. Dia tersenyum kecil, kalau terlalu pribadi. Cuma penasaran aja. Aku menggeleng pelan. Nggak ada. Dia mengangguk, tapi tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih berani. Aku juga nggak, katanya pelan. Sudah lama sekali. Hening sejenak. Lalu dia melanjutkan, suaranya hampir berbisik, kadang aku merasa aku nggak normal. Aku suka orang yang seharusnya nggak aku suka. Jantungku hampir berhenti. Aku menatapnya lekat-lekat. Dia menatap balik. Kamu pernah merasa begitu, Rai? Aku ingin menjawab iya. Aku ingin menangis dan memeluknya dan bilang bahwa aku juga sama, bahwa aku juga menderita sendirian selama ini. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa menggeleng kecil, berbohong. Dia tersenyum pahit. Mungkin cuma aku aja yang aneh. Malam itu aku pulang dengan dada sesak.
Aku tahu dia sedang membuka pintu. Aku tahu dia sedang menawarkan tangan. Tapi aku terlalu takut untuk menggenggamnya. Beberapa hari kemudian ada acara team building di Anyer. Kami menginap satu malam di Ila tepi pantai. Malam itu ada api unggun. Semua rekan kantor bernyanyi, bermain gitar, minum bir, kecuali aku dan Arga yang memilih duduk agak jauh, memandang laut gelap. Dia duduk di sebelahku di atas pasir. Angin laut menerpa wajah kami. Rai, katanya pelan, aku boleh jujur sama kamu. Aku mengangguk, jantung berdegup kencang. Aku suka sama kamu. Kalimat itu jatuh seperti bom. Dunia seolah berhenti berputar. Aku hanya bisa menatapnya, mulut terbuka tapi tak ada suara. Dia melanjutkan, suaranya gemetar, dari hari pertama aku lihat kamu, aku sudah tahu. Aku nggak bisa bohong sama diri sendiri lagi. Aku suka kamu, Rai. Bukan sebagai teman. Air mata langsung mengalir di pipiku. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Arga akut, suaraku pecah. Dia memegang tanganku pelan. Hangat. Aku nggak minta kamu jawab sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku nggak akan memaksa apa-apa. Tapi aku nggak bisa terus pura-pura. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku keluar Ila, berjalan di tepi pantai sendirian. Ombak bergulung keras. Aku menangis sepuasnya. Aku berdoa meminta petunjuk. Aku bertanya pada langit yang gelap, ya Allah, apa yang harus kulakukan? Keesokan harinya kami pulang ke Jakarta. Sepanjang perjalanan aku diam, Arga juga diam, tapi tangan kami tak sengaja bersentuhan di sandaran kursi bus, dan tak ada yang menarik tangan. Sesampainya di Jakarta, aku memutuskan untuk menjauh. Aku mulai menghindari Arga. Aku tolak ajakan makan siang. Aku pindah tempat duduk di meeting. Aku pulang cepat. Aku berusaha mati rasa. Tapi Arga tidak menyerah. Dia tetap tersenyum setiap bertemu. Dia tetap mengirim pesan sekadar menanyakan kabar. Dia tetap sabar. Dan aku semakin menderita. Aku merindukannya setiap detik. Aku ingin lari ke pelukannya. Tapi rasa takut lebih besar. Aku takut dosa. Aku takut keluarga. Aku takut masyarakat. Aku takut neraka. Suatu malam aku bermimpi buruk. Aku bermimpi ibuku tahu rahasiaku dan menangis histeris. Aku bermimpi ayahku memukuli aku. Aku bermimpi aku dilempari batu di depan masjid. Aku terbangun dengan jeritan dan menangis sampai pagi. Hari itu aku memutuskan, aku harus mengakhiri ini sebelum semakin dalam. Aku mengajak Arga bicara di rooftop kantor saat jam istirahat. Arga, aku perlu bicara. Dia datang dengan senyum kecil, penuh harap. Aku menarik napas panjang. Apa yang kamu bilang di Anyer aku nggak bisa, Arga. Aku nggak bisa balas perasaan itu. Kita salah. Ini nggak benar. Wajahnya berubah. Senyumnya memudar. Aku minta maaf kalau selama ini aku memberi harapan. Tapi aku nggak bisa. Kita harus berhenti di sini. Dia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Rai, kamu juga merasakan, kan? Aku tahu kamu juga. Tidak, potongku keras. Aku nggak merasakan apa-apa. Aku cuma teman kerja. Itu saja. Kebohongan itu terasa pahit di lidah. Tapi aku harus melakukannya. Arga mengangguk pelan. Baiklah. Kalau itu maumu. Dia berbalik pergi. Punggungnya tampak kaku. Aku berdiri sendirian di rooftop, menangis tanpa suara. Aku baru saja mendorong orang yang paling aku cintai menjauh. Dan itu terasa seperti mati. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang lambat. Arga tetap profesional di kantor.
Dia menyapaku sopan, tapi tatapan hangat itu sudah hilang. Dia tidak lagi mengajak ngobrol. Dia tidak lagi duduk di sebelahku. Dia seperti orang asing. Aku tersiksa. Setiap melihat dia tertawa dengan rekan lain, dadaku seperti diremas. Setiap dia lewat di koridor tanpa menoleh, aku ingin berlari mengejar dan meminta maaf. Tapi aku bertahan pada keputusan itu. Aku yakin itu yang terbaik. Aku semakin sering ke masjid. Aku ikut pengajian. Aku baca Al-Quran sampai larut. Aku berusaha mati rasa. Tapi semakin aku lari dari perasaan itu, semakin kuat ia mengejar. Suatu malam aku bertemu teman lama dari kampus, Rea. Kami ngobrol di warung kopi. Entah bagaimana pembicaraan berbelok ke topik orientasi seksual. Rea yang sudah terbuka sebagai gay berkata pelan, "Rai, aku tahu kamu juga sama sepertiku. Aku lihat dari cara kamu memandang lelaki." Aku langsung membentaknya. "Jangan ngaco." Rea tersenyum sedih. "Kamu nggak harus bohong sama aku. Aku cuma mau bilang hidup dalam penyangkalan itu lebih menyakitkan daripada hidup jujur." Aku pulang dengan marah dan takut. Tapi kata-kata Rea terus bergema. 2 minggu kemudian ada kabar mengejutkan, Arga mengajukan resign. Katanya ada tawaran kerja di Singapura dengan gaji jauh lebih besar. Bos menyetujui. Dia akan berangkat dalam sebulan. Berita itu seperti pukulan di wajah. Aku merasa dunia runtuh lagi. Dia akan pergi. Selamanya. Aku semakin gelisah. Aku tak bisa tidur. Aku tak bisa makan. Aku hanya memikirkan bahwa aku akan kehilangan dia untuk selamanya karena kebodohanku sendiri. Malam itu aku menelpon ibuku di Bandung. Aku cerita bahwa aku sedang stres kerja. Ibuku berkata dengan lembut, "Nak, apapun yang kamu hadapi, ingat Allah sayang sama kamu. Jangan pernah merasa sendirian." Air mataku jatuh. Aku ingin cerita semuanya. Aku ingin bilang bahwa anaknya mencintai lelaki dan takut masuk neraka. Tapi aku tak sanggup. Hari terakhir Arga di kantor, tim mengadakan perpisahan kecil. Ada kue, ada oto bersama. Arga tersenyum sepanjang acara, tapi aku tahu senyum itu palsu. Matanya kosong. Setelah acara selesai, aku menunggunya di parkiran basemen. "Arga, sebentar." Dia berhenti. Tatapannya dingin. "Aku selamat ya untuk pekerjaan baru. Semoga sukses di sana." "Terima kasih," jawabnya datar. Hening. Aku ingin bilang sesuatu. Aku ingin meminta dia tetap tinggal. Aku ingin bilang aku mencintainya. Tapi kata-kata itu lagi-lagi tersangkut. Dia mengangguk kecil, lalu masuk mobilnya dan pergi. Aku berdiri sendirian di basemen yang sepi, menangis seperti anak kecil. Seminggu sebelum keberangkatannya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Aku masih mencintaimu, Rai. Tapi aku harus pergi demi kita berdua." Aku tahu itu dari Arga. Aku menangis sepuasnya di kamar. Aku sadar aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku harus bertemu dia sekali lagi sebelum dia pergi selamanya. Aku mencari alamatnya dari teman kantor. Ternyata dia tinggal di apartemen kecil di Kuningan. Aku datang malam-malam, jantung berdegup gila. Aku mengetuk pintu. Dia membuka, terkejut melihatku. "Rai, aku perlu bicara." Dia mengangguk, mempersilakan masuk. Di ruang tamu kecil itu aku akhirnya jebol. "Arga, aku minta maaf. Aku bohong waktu itu. Aku takut. Aku sangat takut. Tapi aku juga mencintaimu. Dari hari pertama. Aku cuma enggak tahu harus bagaimana." Air mata mengalir di wajahnya.
Aku takut dosa, Arga. Aku takut keluarga. Aku takut masyarakat. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Dia mendekat, memelukku erat. Aku memeluknya balas, menangis di dadanya. Kita akan cari jalan bersama, Rai, bisiknya. Aku nggak akan memaksa kamu cepat. Tapi aku nggak mau kita saling menyakiti lagi. Malam itu kami bicara sampai subuh. Kami cerita tentang ketakutan masing-masing. Kami cerita tentang doa-doa kami. Kami nangis bersama. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Arga akhirnya membatalkan rencana ke Singapura. Dia memilih tetap di Jakarta. Kami memutuskan menjalani hubungan ini pelan-pelan, rahasia, sambil terus mencari cara bagaimana berdamai dengan iman dan cinta kami. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa bulan kami menjalani hubungan diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat sepi, makan malam di warung kecil pinggiran jalan malam di taman kota yang gelap. Kami saling menguatkan. Kami saling mendoakan. Kami belajar menerima bahwa cinta kami tidak harus bertentangan dengan iman kami. Arga mengajakku ikut komunitas kecil Muslim yang dia kenal secara online. Awalnya aku takut, tapi akhirnya aku ikut pertemuan virtual. Di sana aku bertemu orang-orang seperti kami, yang sholat 5 waktu, yang puasa, yang tetap percaya Allah Maha Pengasih, tapi juga mencintai sesama jenis. Mendengar cerita mereka membuatku menangis lega. Aku tidak sendirian. Ada jalan lain selain penyangkalan atau putus asa. Tapi rahasia selalu rapuh. Suatu hari, tanpa sengaja, teman kantor kami, Dika, melihat kami berdua keluar dari bioskop kecil di Senen, tangan saling genggam sebentar. Dika terkejut, tapi saat itu dia hanya diam. 2 minggu kemudian, rumor mulai beredar di kantor. Bisik-bisik. Tatapan aneh. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menjauh. Aku panik. Arga tetap tenang, tapi aku tahu dia juga takut. Puncaknya terjadi ketika Herd memanggilku. Mereka bilang ada keluhan tentang perilaku tidak pantas di kantor. Mereka tidak menyebut secara eksplisit, tapi aku tahu. Aku diminta memilih, mengundurkan diri dengan damai atau menghadapi investigasi formal. Aku menangis di ruang Herd, aku merasa dunia runtuh lagi. Malam itu aku cerita pada Arga. Dia marah, ingin konfrontasi. Tapi aku memintanya diam, aku memilih mengundurkan diri. Hari terakhirku di kantor, Arga menungguku di parkiran. Kami berpelukan lama di dalam mobilnya, menangis bersama. Setelah itu aku menganggur 2 bulan. Tabungan menipis. Aku semakin sering bertengkar kecil dengan Arga karena stres. Aku menyalahkannya dalam hati, meski aku tahu itu tidak adil. Suatu malam aku pulang ke Bandung menemui keluarga. Ibuku bertanya kenapa aku berhenti kerja. Aku bohong bilang perusahaan restrukturisasi. Tapi ibuku seperti punya irasat. Malam itu dia memelukku lama dan berkata, "Nak, apapun yang kamu alami, ibu tetap sayang kamu." Aku menangis di pelukannya, tapi tetap tak berani cerita. Kembali ke Jakarta, aku semakin tertekan. Aku mulai menarik diri dari Arga. Aku takut dia juga akan menderita karena aku. Suatu malam kami bertengkar hebat. "Kamu menyesal sama aku, ya?" teriak Arga. "Bukan. Aku cuma takut kita terus begini. Kalau kamu nggak sanggup, bilang saja. Aku nggak mau jadi beban." Aku diam dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Malam itu Arga pergi. Dia bilang butuh waktu sendiri. Aku sendirian lagi. Lebih sendirian dari sebelum mengenalnya. Aku jatuh ke AC gelap. Aku berhenti sholat beberapa hari. Aku minum alkohol, sesuatu yang belum pernah kulakukan. Aku merasa kotor, tersesat, tak layak lagi disebut Muslim. Di titik terendah itu aku hampir bunuh diri.
Aku berdiri di balkon kontrakan lantai 7, memandang jalanan Jakarta yang ramai di bawah. Tapi tiba-tiba aku teringat wajah ibuku. Wajah Arga. Doa-doa mereka untukku. Aku mundur. Aku jatuh tersungkur dan menangis memohon ampun pada Allah sampai pagi. Keesokan harinya aku menghubungi Arga. Dia datang. Kami berpelukan dan menangis lagi. Kami berjanji akan melewati ini bersama, apapun risikonya. Kami mulai lagi dari nol. Arga membantu aku mencari kerja baru. Kali ini di perusahaan kecil yang lebih terbuka. Aku diterima sebagai content writer relance dulu, lalu perlahan menjadi tetap. Kami juga mulai terbuka pada orang-orang terdekat yang kami percaya. Pertama pada Rea, temanku yang sudah tahu. Lalu pada adik Arga yang kuliah di Yogyakarta dan ternyata sangat mendukung. Adik Arga, Naya, bahkan datang ke Jakarta khusus menemui kami. Dia memeluk kami berdua dan bilang, "Kak, aku bangga kalian berani jujur sama diri sendiri." Dukungan kecil itu memberi kami kekuatan besar. Tapi cobaan terbesar datang ketika Ibu Arga jatuh sakit parah di Malang. Arga harus pulang kampung beberapa minggu. Aku ikut dengannya berpura-pura sebagai teman kantor. Di rumah sakit Malang, aku melihat Arga menangis di samping tempat tidur ibunya. Aku tak bisa memeluknya di depan keluarga, tapi aku memegang tangannya sebentar di koridor. Malam itu Ibu Arga memanggilku masuk kamar. Beliau tersenyum lemah. "Rai, terima kasih sudah nemani Arga. Aku tahu kalian lebih dari teman biasa." Aku terkejut sampai tak bisa bicara. Beliau melanjutkan, "Aku cuma minta satu hal, jaga anakku baik-baik. Dia orang yang lembut hatinya." Aku menangis di depan beliau. Beliau memegang tanganku erat. Beberapa hari kemudian Ibu Arga meninggal dunia. Pemakaman berlangsung khidmat. Aku berdiri di belakang, tak berani terlalu dekat. Tapi setelah semua selesai, Arga datang padaku dan memelukku erat di depan semua keluarga. Tak ada yang berkomentar negatif. Beberapa malah tersenyum penuh pengertian. Perlahan keluarga Arga menerima kami. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan diam yang penuh kasih. Kembali ke Jakarta, kami semakin kuat. Kami mulai berani berjalan berdua di mal, meski tak bergandengan tangan. Kami mulai berani bicara terbuka pada beberapa teman baru. Aku juga mulai berdamai dengan imanku. Aku banyak membaca tafsir-tafsir alternatif, mendengar ceramah ulama progresi, bergabung dengan kelompok studi Aware Muslim. Aku belajar bahwa kasih sayang Allah lebih luas daripada ketakutanku selama ini. Suatu hari aku memberanikan diri cerita pada ibuku lewat telepon. "Aku mencintai seseorang, Bu. Namanya Arga. Dia laki-laki." Hening panjang di ujung telepon. Lalu ibuku menangis. "Nak, ibu cuma mau kamu bahagia. Kalau dia orang baik dan kalian saling menjaga, ibu nggak akan menghalangi." Aku menangis sampai telepon habis pulsa. 2 tahun berlalu sejak hari Arga masuk ke ruang meeting itu. Kini kami tinggal bersama di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Kami sholat berjamaah setiap hari. Kami puasa bersama. Kami tetap menjalani agama dengan cara kami, dengan pemahaman yang telah kami temukan sendiri setelah perjuangan panjang. Aku bekerja sebagai senior writer di perusahaan digital yang ramah lingkungan. Arga menjadi marketing manager di startup baru. Kami tidak kaya, tapi cukup. Kami tidak pernah menikah secara resmi, hukum di Indonesia belum memungkinkan. Tapi kami mengikat janji di hadapan Allah dalam doa pribadi kami, di masjid kecil yang imamnya menerima kami apa adanya. Keluarga kami perlahan menerima. Ibuku datang ke Jakarta, bertemu Arga, memeluknya, dan bilang, "Selamat datang jadi bagian keluarga kita." Ayahku butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya dia menelepon dan berkata, "Kalau kamu bahagia, Nak, Ayah ikhlas."
Kami tidak berjalan bergandengan tangan di tempat umum. Kami masih harus hati-hati. Indonesia belum sepenuhnya aman bagi kami. Tapi di rumah kecil kami, di dalam pelukan satu sama lain, kami merasa dunia ini cukup adil. Suatu malam, kami duduk di balkon memandang langit Jakarta yang berkilau lampu. Arga memegang tanganku. Rai, kamu masih ingat hari pertama kita ketemu? Aku tersenyum. Mana mungkin lupa. Tatapan hangatmu itu yang membuatku kehilangan kendali. Dia tertawa kecil. Dan sekarang? Sekarang aku sudah menemukan kendali baru. Bersamamu. Kami saling pandang lama. Tak perlu kata-kata lagi. Di dalam dada aku berbisik pada Allah, terima kasih telah membawanya kepadaku, meski melalui jalan yang berliku dan penuh air mata. Aku pernah berpikir aku harus memilih antara iman dan cinta. Ternyata aku salah. Cinta yang tulus justru membawaku lebih dekat padanya. Dan di pelukan Arga malam itu aku tahu ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini akhir yang cukup manusiawi, cukup nyata, dan cukup penuh rahmat. Kami masih akan menghadapi banyak cobaan. Mungkin suatu hari ada yang membenci kami. Mungkin suatu hari kami harus pindah negara. Tapi kami sudah belajar satu hal, selama kami saling mencintai dan tetap berpegang pada kasih sayang yang Maha Pengasih, kami akan baik-baik saja. Jakarta terus berdenyut di bawah kami. Kota yang keras, kota yang kadang tak ramah, tapi juga kota yang telah menjadi saksi perjuangan kami menemukan rumah di hati satu sama lain. Aku menoleh pada Arga. Dia tersenyum. Tatapan hangat yang sama seperti hari pertama. Dan aku tahu aku akan mencintainya sampai akhir waktu.